Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tayang lagi dalam podcast GPT Eklesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Hari Eklesia, saudara. Mari siapkan hati dan pikiran kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 12 sampai 14. Ada sebuah kejadian yang dimana Yesus berkhotbah dan ada murid-muridnya dan ada orang-orang yang datang berkerumun. Terlebih ada juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sana. Kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 12 sampai 14 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ini setelah Yesus khotbah di hadapan banyak orang. Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudaraku, dalam satu kejadian di mana Yesus berkhotbah di hadapan banyak orang. Bahkan di sana ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Muridnya mengevaluasi dan mengingatkan Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan kita. Bukankah khotbahmu, bukankah perkataanmu menyakiti orang dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ini menunjukkan, saudara, bahwa keinginan pendengar adalah khotbah itu menyenangkan hati pendengar. Keinginan pendengar bahwa khotbah itu jangan sampai menyakiti hati orang. Tetapi apa yang menjadi jawaban Yesus? Jawab Yesus kepadanya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Artinya di antara para pendengar, Yesus tidak berusaha menyenangkan manusia. Yesus tidak menjaga perasaan manusia. Di dalam Yesus sampaikan firman dan berkhotbah, Yesus menyenangkan hati Allah. Yesus menjaga perasaan Bapa. Dan dikatakan apa, saudaraku? Mereka yang berkhotbah menurut Yesus hanya untuk menyenangkan telinga manusia adalah seperti orang buta yang sedang menuntun orang buta. Karena kedua-duanya pasti jatuh ke dalam lubang. Saudara, adakah engkau senang dengan khotbah yang menyenangkan hatimu? Adakah engkau lebih tertarik dengan khotbah yang membuat engkau nyaman? Adakah engkau lebih tertarik dan merasa bertumbuh dengan firman Tuhan yang membuat engkau merasa dipuji dan dihormati? Lewat kejadian ini, Yesus jelas berkata kepada murid-muridnya, jangan-jangan mereka adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Mereka yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai akar-akarnya. Mereka tidak akan berproses di dalam Tuhan. Mereka tidak akan bertumbuh. Sekalipun firman Tuhan disampaikan, menyenangkan hati mereka. Dan mereka menyampaikan firman, hanya menyenangkan hati manusia. Yesus katakan mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Saudara, Yesus luar biasa. Firman disampaikan untuk membuat kita bertobat. Gereja bukanlah media atau tempat untuk menutupi dosa. Tapi gereja adalah tempat untuk membuka dosa. Sehingga engkau berproses dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau seperti Yesus. Karakter Kristus ada dalam engkau dan saya. Kalau engkau sedang mencari gereja yang untuk menyenangkan telingamu, engkau sedang dituntun oleh orang buta. Dan kedua-duanya akan masuk lubang. Tetapi kalau engkau adalah anak Tuhan yang senang dididik, dibentuk, diajar, ditegur. Karena itulah fungsi firman, engkau sedang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu menjadi milik bagian kehidupan kami. Kami mau hidup diproses oleh Tuhan supaya kami memiliki karakter Kristus dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman bagi kami semua, Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.